Mas Budi, saya bilang lagi-lagi, mendingan mundur dari jabatan menteri. Jangan-jangan ini modus korupsi baru di lingkaran kementerian. Kementerian Kominfo. Budi hari ini udah gak kompeten. Ya udah lah. catat. Ngomong, ya udah kita pasrah aja. Lu menteri, bos. Iya. Masa pasrah? Mendingan gua jadi menteri. Jumpa lagi di sisi kanan, buka mata, luaskan wawasan. Bersama saya, Denny dari founder Sisi Kanan. Di depan saya ada Bung Ray, Siap. founder Raden. Walang Bercerita. Siap. Gimana kabarnya Bung Ray? Baik, tapi kita salaman dulu. Salaman sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Karena sisi kanan. Ya, sisi kanan. Gimana Bung Ray, aktivitas hari ini, Bang? Hari ini gua tadi muter-muter aja. Tapi tetap kalau cepat di sisi kanan. Oh. Kalau mau lambat ambil kiri, kan begitu. Kan lo bilang sisi kanan kan? Iya. Belok kanan langsung. Iya, belok kanan langsung. Ya Bung Ray, hari ini kita apa ya, menarik di beberapa media berita ini tentang PDN. Apa? PDN. Pusat Data Nasional. Betul. Ini sangat menurut kami ya, atau kita ini menjadi apa namanya istilahnya ketakutan bersama gitu. Apalagi yang dilihat dari dampak dari direntasnya Pusat Data Nasional ini, bisa dipastikan 282 instansi itu kena dampaknya dari itu data lo juga tuh, data gua juga tuh. termasuk kita yang bermain di hosting dan seterusnya, itu pasti berdampak. Termasuk di salah satu website atau pengadaan hosting itu, Dominisia itu, dari tanggal 1 Juli ini sampai tanggal 10 besok itu masih ada perbaikan. Oh, istilahnya maintenance. Makanya agak terganggu untuk aktivitas digital dan online. Bahkan berarti yang kena website yang di bawah dia kena semua. Dan itu dipastikan sudah ada emailnya, saya baca barusan, bahwasannya akan ada maintenance dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 10 Juli. Ini mungkin dampak dari PDN. Ya, PDN. bisa. Yang kedua, dari sisi ekonomi, menurut pengamat ekonomi, kerugian negara sampai detik ini 2,7 triliun. Di luar kajian secara matematika. Dan itu bagi pengamat ekonomi ini adalah kerugian yang sangat luar biasa dari kejadian perentasan dari PDN. Menurut Anda atau menurut CEO Walang Bercerita itu seperti apa? Saya yang pertama, sukses buat teman-teman belok kanan atau apa? Sisi kanan. Sisi kanan. Kanan itu manfaatnya banyak. Betul. Maka saya yang pertama apresiasi, semoga terus jalan, dan siapa yang selalu makan menggunakan tangan kanannya, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oh. Bukan begitu, owner. Iyalah. Apalagi kalau tanda tangan pakai tangan kanan, Oh, cepat kan? Sudah cepat. Iya, makanya harus subscribe, Pak. Oh, iya. Dan sebarkan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sudah diundang di Sisi Kanan. Iya, baik. Ya, yang ketiga, sebagai masyarakat dan generasi muda, kalau dilihat dari apa yang tadi disampaikan dan kita sudah baca juga, Ketua. Sebenarnya saya begini ya. Kemarin juga saya sempat diskusi sama teman-teman itu soal data nasional ya. Data ini kan ada di bawah Kementerian Infocom. Kominfo. Iya kan? Komunikasi dan informasi. Ya. Masalah ini kan bukan masalah baru. Iya enggak? Ini masalah yang sudah jauh sebelum Jokowi jadi presiden atau Budi Ari jadi menteri. Misalnya kita flashback ke belakang, itu di zamannya Pak SBY, itu hampir beberapa Menko, termasuk presiden sekalipun, dihack. Oh iya, diretas HP mereka. Bahkan situs kepolisian pun ya diretas. Kopassus pernah di Kopassus itu loh, pernah diretas. Begitu.
Berarti ini suatu ancaman yang serius seharusnya. Dan ini kan bukan hal yang baru menurut saya, bahwa kok nggak ada gitu loh, nggak ada dari ganti presiden, ganti menteri, kok nggak ada. Masa nggak ada sih di kementerian itu atau di pusat data nasional itu nggak ada teman-teman yang lulusan IT? Kan nggak mungkin, Den. Betul, betul. Masa nggak ada yang hebat, yang jago di sana, yang ngerti soal teknologi, apalagi masalah hacker, apalagi masalah ancaman hacker. Masa mereka nggak ngerti? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang patut sebagai masyarakat kita harus tanya nih, Bos. Iya. Ngerti nggak sih? Yang kedua, orang-orang yang saya sebut tadi, pegawai atau ahli-ahli yang sudah direkrut di kementerian, kan mereka digaji oleh negara, teman-teman. Iya, betul. Ingat itu, kita ini bayar pajak. Teman-teman yang nonton di sisi kanan ini bayar pajak. Betul. Ya enggak? Pajak kita itu digaji untuk sebagian gaji pegawai-pegawai di pusat data nasional itu. Betul. Termasuk gajinya Menteri Infocom. Betul. Itu. Artinya saya lihatnya begini, ada hal lain sebenarnya yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, karena ini kita di sisi kanan memang harus jujur. Ini kan dugaan aja. Saya lihatnya begini, tim ahli pasti ada, orang-orang ahli IT pasti ada. Betul. Belum lagi sudah diingatkan berkali-kali oleh Badan Cyber Sandi Negara. Betul. Itu sudah. Yang kedua, mereka digaji, fasilitas lengkap. Masa mereka nggak kerja, kan begitu kira-kira. Betul. Yang ketiga adalah saya lihatnya begini, ini jangan-jangan ada oknum. Ini kan habis pilpres nih, Bos. Iya. Habis pilpres itu uang habis. Ya enggak? Betul. Habis pileg itu uang habis. Jangan-jangan ini modus korupsi baru di lingkaran kementerian. Kementerian Kominfo. Iya, atau di lembaga-lembaga negara. Jangan-jangan ini modus baru nih, modus korupsi baru. Kan patut kita sebagai rakyat kita duga bisa jadi. Apalagi masa civil society kan? Ya gini, saya bilang begini, kemarin saya ngobrol juga gini. Urusan kata maaf, orang Indonesia ini kan hampir 70% selalu menggunakan perasaannya dalam mengambil keputusan, menilai sesuatu. Jangan sampai Pak Menteri menggunakan kata maaf untuk masalah besar ini. Ini kan masalah bangsa, masalah negara, masalah data. Ini bukan masalah orang pacaran lalu pacarnya salah, minta maaf. Terus saya minta maaf ya. Atau dalam keluarga misalnya. Atau pernyataan yang cukup mengejutkan, bahwasanya Pak Menteri ngomong, ya kita pasrah terhadap serangan hacker. Ini kan bukan solusi ya. Artinya gini. Makanya gini, saya di awal saya lanjut dulu dan saya bilang begini. Atau dalam keluarga tadi misalnya, anak lo buat salah, lo udah ingatin, lo ini ibaratnya Badan Cyber Sandi Negara, ingat. Nah, jangan lari ya, kalau jalan tuh di sini nyebrang hati-hati. Tapi ini dasar batu gitu ya. Iya. Nggak mau, atau anaknya punya tujuan lain. Dia mikirnya beda gitu sama pikiran lo, kan namanya anak-anak kan. Gitu. Akhirnya dia salah, dia minta maaf, wajar-wajar aja. Anak kecil minta maaf, wajar. Tetapi si orang menteri, sekelas menteri, lalu minta maaf atas problem menteri ini digaji oleh rakyat. Dia minta maaf atas problem ini. Bagi saya, jangan kita maafin. Betul. Buat apa kita maafin orang yang kita gaji? Betul. Ya enggak? Dari dia bangun tidur, dari kaos kaki sampai minyak rambutnya, itu kita gaji. Betul. Iya kan? Nah, ngapain harus kita maafin? Nah, untuk itulah saya bilang, jangan-jangan ini ada oknum di kementerian atau di lembaga yang cara ngerampoknya pakai lewat cyber, lewat hacker. Iya. Lu bayangin bos, masa sih diminta sampai uang triliunan begitu? Miliaran kan? 183 miliar. Buat apa gitu? Setahu saya punya teman-teman juga yang ngerti lah masalah hacker itu. Gak ada hacker yang benar-benar, kalau benar dia hacker benaran, disumpahnya dia nggak pernah tuh. Apalagi terhadap negara dia nggak pernah minta uang. Tapi ini minta uang, makanya saya kemarin bilang
jangan-jangan ini ada oknum di dalam kementerian yang bermain dengan si hacker ini untuk ngerampok uang negara dan data negara. Betul. Begitu. Ditambah lagi membuat saya yakin betul bahwa ini permainan adalah menteri hanya minta maaf. Itu betul. Dan pernyataan hari ini cukup mengejutkan. Apa Bahwasannya Pak Menteri Budi Ari Setiadi itu dalam rapat Komisi 1 DPR RI mengatakan alhamdulillah saat PDS diserang ransomware atau diserang virus. Ini kan pernyataan yang menurut kami bagi masyarakat ini melukai hati Oh iyalah, masyarakat. Harusnya dia merasa bahagia gitu kan. Ini kan harusnya menjadi pertanyaan gitu. Seorang menteri yang tadi abang bilang digaji negara, digaji rakyat, dan dia harus bekerja sesuai apa yang diinginkan rakyat, tapi dia melukai rakyat dengan mengatakan alhamdulillah dalam rapat sidang RDP hari ini. Ini menurut kami atau menurut kita ini bahwasannya tidak serius Budi Ari ini. Kenapa? Yang tadi problem yang ada hari ini itu kan banyak hal ya. Apalagi saya kurang lebih lama juga di bidang IT gitu. Nah, tadi gue mau nanya tuh, lo kan latar belakangnya lama juga di IT. Tadi gue mau nanya sebenarnya, bagaimana sebagai, kalau gue kan selama ini gue tanya di teman-teman hacker sejak kejadian itu ya, teman-teman gue yang ngerti gitu. Lo yang lama di IT ini, lo lihat masalah itu dari sisi IT gimana tuh? Sebenarnya ini bukan permasalahan yang besar menurut kami dari teman-teman yang memandang dari sisi IT. Ini kan permasalahannya adalah virus itu ada di pusat data, di servernya PDN. Pertanyaannya adalah bagaimana virus ini bisa masuk? Pertanyaannya. Ada beberapa asumsi bahwasannya ada oknum dari pegawai PDN ini yang dia suka bermain judol, dan menggunakan satu akses yang itu ada di PDN. Nah, ini sempat ada di beberapa pernyataan di media online. Nah, dari judul itulah akhirnya terinstall namanya ransom, virus itu. Ada oknum. Nah, ini yang berkaitan dengan isu-isu sebelumnya, masalah judol. Kalau dia tidak main judol di server atau di jaringan yang sama, kemungkinan tidak terjadi apa-apa. Tapi begini, tapi itu kan dari sisi itu. Dan maksudnya dari sisi pertanyaannya kan bagaimana virus itu bisa masuk, ya kan? Iya. Nggak tiba-tiba virus itu nyerang, masuk, gitu kan? Tapi kan ini ada satu jalan di mana satu jaringan gitu. Kan ini kan patut dicurigai, maksudnya ini sengaja atau ini sengaja atau enggak atau enggak atau gitu. Benar dia suka judi online. Iya, tapi memang udah ada pernyataan resmi. Coba saya cek di Google itu bahwasanya ada oknum-oknum PDN atau yang bekerja di PDN main judi online di server yang sama. Tapi gini Dan, mohon maaf ya, saya teman-teman, kalau saya melihatnya begini, dari sesuai pernyataan saya di awal bahwa ini bisa jadi diduga ada cara korupsi. Oke, modus cara baru, operandi cara baru, modus ya? baru. Iya, dalam dunia korupsi ini kan, baik ngambil ambil data, ngambil uang kan begitu. Iya. Nah, diduga lah ya. Ya, diduga begitu. Gue duganya itu karena begini, kadang-kadang bos. Kadang-kadang lo kan kerja tuh, kadang-kadang anak buah itu selalu jadi korban. Betul. Selalu ada masalah besar, anak buah ini ya udah jadi korban. Oh, gua kan nggak salah Pak. Ya udah, anggap aja lo ini lagi main judi online di server yang sama. Iya. Ya kita salahin lo di situ aja. Bisa tapi kan, jadi. Kan begini, maksud gua itu apakah kan ini kan tadi yang masalah koordinasi. Jadi kan ketika dibangunnya PDN, Pusat Data Nasional, berapa kali instansi yang lain yang harusnya terlibat kan tidak dilibatkan oleh oleh Kominfo. Ini pernyataan resmi dari BSSN, Cyber Polri dan sebagainya. Mereka tidak merasa begini maksudnya. Ini ada garapan proyek
pusat data nasional, tapi tidak terkoordinasi yang baik antara instansi yang terkait dengan pusat data nasional, termasuk BSSN, terus Cyber Polri, terus ada beberapa instansi yang dia juga, saya tidak mengkonsep bareng sama PDN atau bareng sama Kominfo. Udah nggak diajak bareng, padahal mereka harusnya terlibat, ini kan data negara. Tapi ketika ada masalah mereka merasa disalahkan juga. Akhirnya kan mereka bingung. Betul, dan padahal sebelumnya diingatin juga. Betul, karena udah beberapa kali, beberapa instansi juga minta dilibatkan dalam tanda kutip, ini juga urusan mereka gitu. Kayak BSSN, Cyber Polri, Cyber TNI, dan seterusnya lah. Makanya gue bilang, ini jangan-jangan ada oknum di sana yang memang kerjaannya ngerampok gitu ya. Akhirnya ya udah di sana aja. Nah, maksud gue ada settingan di mana instansi yang terkait itu tidak dilibatkan. Dan ini terjadi problem. Ketika jadi problem, mereka merasa, saya nggak ikut-ikutan. Maksudnya instansi yang lain ya, bukan yang Kominfonya. Dan ketika punya masalah bersama, mereka merasa juga salah gitu. Salah contoh BSSN, Cyber Polri. Mereka udah itu kerjaan. Iya, mereka bingung gitu kan. Nah, saya tidak tahu menau itu masalah PDN, ya kan? Itu mereka kritik gitu. Kenapa kita tidak dilibatkan dari awal gitu? Ketika ada masalah baru mereka dianggap ikut terlibat gitu. Jadi kayak itulah kayak buang badan gitu. Makanya itu Kominfo. Makanya itu kan begini. Ini kan mau pelantikan dan mau pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kalau menterinya itu tidak profesional, nggak ngerti soal barang yang jabatan yang dia emban, hanya cuma pengalaman baca di Google, pengalaman hanya cuma nonton di YouTube, pengalaman hanya cuma dia dikasih masukan. Ini masalah. Iya. Coba cek Budi Ari. Gue nggak tahu ini Budi Ari apakah latar belakangnya IT gitu kan, seperti menteri-menteri sebelumnya kan. Maksud gua dalam kesempatan ini juga gua mau bilang bahwa ya ini belajar Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ya, Pak Wakil Presiden harus belajar bahwa ketika menyusun kabinet ini harusnya cari orang-orang yang betul-betul profesional di bidangnya. Betul. Nah, jangan sampai masalah ini selalu pergantian presiden, masalah yang sama. Bos, orang di luar negeri ya, itu sudah berpikir, nggak usah luar negerinya mana, masih Asia, Cina lah, Jepang, orang sudah berpikir bagaimana ciptakan inovasi baru di teknologi. Orang sudah bagaimana berpikir menciptakan hal-hal yang baru, misalnya aplikasi yang baru gitu ya. Kita masih berantem bos. Iya. Kita masih berantem, masih ribut urusan hacker. Betul. Kalau gua jadi menteri nih, misalnya nih gua jadi menteri, gua nggak bangun dulu deh pusat data nasional. Misalnya gua menteri ya, gua seleksi anak-anak Indonesia yang betul-betul murni dia ngerti IT, gua sekolahin di luar. Misalnya gua berangkatin di luar. Jerman, di Rusia, gua kirim dulu 50 ke 100 orang, ya kan? Terus sekolah dulu deh, sesuai dengan kebutuhan yang nanti kita bangun. Lalu datangin mereka, terus gua abis itu kan kita pulau banyak bos, pulau kita banyak. Terus gunung kita itu banyak yang masih kosong. Gua di gunung aja bangun pusat cyber di gunung mana kek, gunung Padang sana kek, gunung apa kek, iya kan? Semeru sana kek, atau gue bangun di pulau mana kek, itu jadi pusat cyber dan itu yang menghuni cuma anak-anak ini dan aksesnya. Ini kan enggak bos, ini yang pusat cyber dibangun, ya pusat data ini dibangun, terus yang masuk di situ rekomendasi dari, ini dekat dengan orang partai, ini dekat dengan menteri, ini dekat dengan wamen, ini orangnya waktu kemarin ketua tim sukses, kan ini problem bos. Problem betul. Gitu. Maka ini catatan sebenarnya buat Pak Prabowo sama Pak Gibran untuk ke depan ya. Kalau gue sih arahnya di situ, karena kalau ini nggak diseriusin, kita nanti berputar di masalah yang sama. Dan betul, saya sepakat dengan Bung Rai ini gini. Ketika kan ada ungkapan begini, serahkan pada yang ahlinya agar tidak terjadi kerusakan. Ya. Itu kan dalam agama seperti itu mengajarkan. Pertama,
serahkan pada ahlinya, bukan politisi, ya pasti. Bukan orang yang dekat dengan kekuasaan. Ya. Yang Atau ketiga, mantan ketua tim sukses. atau mantan ketua tim sukses. Ini menjadi masalah baru ketika tidak ditangani sama yang ahli. Orang Indonesia atau anak muda Indonesia, bangsa Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Ya. Tidak kekurangan orang Hebat. pintar. Hebat-hebat. Lulusan luar negeri, ada yang tidak lulusan luar negeri, ada yang memang mereka nomaden tempatnya, mereka apa? Hacker itu kan memang terbiasa tidak mau di-cut. Cuman ada satu seruan yang menurut gua itu bisa menjadi mereka itu mau cinta tanah air. Kenapa? Mereka walaupun sebagai hacker atau cracker atau apapun lah namanya, itu ketika Indonesia, misalnya anggaplah ketika Indonesia bermasalah dengan Malaysia, bayangkan hacker-hacker Indonesia serang menghack mereka. Itu nasionalisme, bos. Iya. Artinya kita tidak kekurangan orang-orang pintar di Indonesia, tidak kekurangan, banyak. Cuman bagaimana caranya Ya. memanage mereka. Walaupun mereka tidak bisa diatur, bagaimana ciptakan isu nasionalisme, isu, berikan isu yang ini menganggap ancaman, ya, oke, iya, ancaman bangsa dan negara. Itu yang akan kita bisa anggaplah begini. Ini menarik juga nih isu yang masalah pusat data ini direntas. Kalau itu isu nasionalisme, gue bisa pastikan hacker-hacker Indonesia akan menghack balik. Ya. Dan itu kejadian di Indonesia, bos. Nah, pertanyaannya mereka kok sekarang udah nggak peduli? Ini pertanyaannya kan? Iya, itu dia. Apakah hacker-hacker ini apa namanya alergi dengan si Budi Ari? Enggak, kalau kemarin gini, Dan, gue baca di status teman ya, dia juga masih bukan cracker, dia hacker dia. Bilangnya begini, batu tim IT-nya di kementerian itu dan di pusat data nasional katanya, udah diingatin sama teman-teman hacker, masih aja, lo nggak boleh pakai aplikasi ini, harus inovasi, nggak mau. Statusnya begitu, status WA-nya ya. Gue bilang, gue WhatsApp, emang kenapa bro? Iya, batu di sana itu. Ya artinya, ya makanya begini. Ya tadi benar, penyaringan SDM di kementerian itu ada satu formulasi di mana teman-teman hacker yang nomaden ini kita libatkan, walaupun dia tidak bekerja di kementerian. Tapi bagaimana cara membangun komunikasi dengan mereka? Kan ini kan juga manusia. Cuman ya itulah, kembali lagi tadi, kita itu punya kebiasaan lama yang ini karena dekat dengan kekuasaan. Betul, Bang. Ya, itu masalahnya di situ. Problemnya kan cuman itu. Nah, yang pertama itu kan bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informasi membangun komunikasi yang baik kepada teman-teman hacker Bandung, Jogja, Jakarta, Medan. Itu menjadi satu komunikasi walaupun mereka tidak mau nampak, mereka tidak mau terlibat penuh, tapi ada satu isu atau satu komunikasi atau orang hacker yang bisa dikomunikasikan dengan baik ke teman-temannya, saya rasa masih bisa. Karena mereka satu anak bangsa, orang Indonesia, dia manusia juga, separah-parahnya manusia masih bisa ngomong. Masih ada satu irisan yang sama untuk membangun yang sama gitu. Dan pertanyaan gua hari ini, apakah Kominfo sudah membangun komunikasi ke teman-teman? Ya, kalau gue lihat nggak ada. Itu satu. Yang kedua, apakah mereka mengakomodir kepentingan hacker? Kan mereka cuma butuh diakomodir. Walaupun mereka nggak mau menyebutkan nama, tidak mau menyebutkan tempat, mereka punya nilai penasaran tinggi untuk merentas 1, 2, 3, 4, menganggap mereka itu sudah udah oke, udah top lah. Itu kan mereka bahasa penasaran. Tapi kalau pemerintah Kominfo hari ini menggandeng teman-teman hacker atau teman-teman yang fokus terhadap IT yang men-security aplikasi, men-security server, men-security jaringan, saya rasa nggak akan ada kejadian ini. Kenapa? Beberapa kawan-kawan juga yang di teman-teman itu yang terlibat di komunitas hacker itu selalu bisa buka data dari ini. Pemerintah ini dibuka, website ini ternyata ada bugs-nya begini, termasuk di Polri ini begini, terus di beberapa provinsi pemerintahan juga seperti ini. Mereka buka, tapi di situs-situs yang, maksudnya gini, ini mengajarkan ke teman-teman yang profesional di bidang IT, wih ini masih ada loh celah-celahnya. Mereka baik, menurut saya,
Kenapa? Itu pernah teman itu cerita, pernah mereka sudah kasih masukan begitu. Betul. Tapi nggak diindah. Digubris kan, dianggap mereka itu penjahat. Saya bilang hacker atau hacker itu tidak jahat sebenarnya. Yang jahat itu yang nggak mau Nah, dikasih yang masukan nggak mau baik. dengar tuh yang batu itu yang tadi. Saya bilang kalau mereka hanya terpuaskan. Bahkan kalau menurut gua sebagai menteri, siapa yang bisa nge-hack PDM, saya kasih duit. Tapi itu buat cracker-cracker atau hacker-hacker orang Indonesia. Iya. Dan kasih solusinya, gitu. Iya. Kita kasih reward. Kenapa? Ini buat men-security ulang gitu. Ya. Apakah tim di Kominfo udah canggih ya kan? Ya, atau yang Di luar lebih canggih. Nah, kan itu kan artinya ada daripada bayar miliaran, Iya. coba dikasih reward, dikasih fasilitas. Dan mereka bukan ditangkap, Bos. Mereka itu dimanfaatkan Iya. sebaik-baiknya. Dan mereka manusia kok. Makan, minum, Iya, rokok, iya. seperti kita aja biasa. Dan Mereka mereka aja. nge-Medan aja. Itu dia Nah, lah. itu kritiknya itu maksudnya. Dan gue bilang, kalau besok Prabowo dan Gibran itu dilantik, Budi Ari ini udah gak kompeten. Ya, udah enggak lah. cat lah kan gue begitu. Ya harus memang udah enggak lah. Udah dari obrolan pertama di DPR juga bermasalah. Ngomong, ya udah kita pasrah aja. Lu menteri, Bos. Iya. Masa pasrah? Mendingan gue jadi menteri. Gue lawan gitu kan. Makanya. Lo telepon ke Berarti siapa? nasionalisme dan Nggak rasa ada. tanggung jawab beliau Nggak ini ada. patut kita pertanyakan. Ya harus pecat. Hari ini pecat. Iya. Sebelum pelantikan dipecat. Kalau gue sih bilang pecat. Kenapa? Harusnya begitu. Udah nggak ada urusan. Pertama, dia tidak peduli terhadap data masyarakat Indonesia. Satu hal. Itu ada kaitannya nik kita di situ. Ya. Itu nik itu sangat berbahaya. Iyalah. Kenapa? Ini yang membuat kita bisa kemana-mana. Coba bayangkan, nik abang dipakai orang untuk melakukan kejahatan. Contohnya pinjol lah. Abang ditagih-tagih sampai berapa puluh juta. Abang nggak merasa minjem. Tapi nik abang dipakai sama orang untuk dijadikan pinjol. Itu saya punya teman kejadian seperti itu. Dia harus mengangsur. Padahal dia tidak menggunakan sepeser pun. Ini kan kebocoran data. Ya. Nah ini dampaknya dari 282 instansi, termasuk NIK, itu ada di situ. Masa menteri kayak begini dipertahankan? Pecat lah. Ya, ya. Nggak ada urusan gitu. Kalau menurut gue pertama nggak kompeten, yang kedua memang harus dipecat segera. Harus ganti orang yang lebih ahli. Yang ketiga, ya di era Prabowo dan era Prabowo dan Mas Gibran, orang-orang begini nggak usah ditaruh lah. Ya. Kalau hanya butuh utang politik, jangan menjadikan, bahasanya begini, jangan menjadikan bangsa dan negara ini kan kepentingan masyarakat atau bangsa Indonesia di atas Ya, kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ya. Ya ini harus kita perhatikan itu. Dan saya itu beberapa kali mengkritisi juga KPU direntas, Mabes Polri direntas, apalagi waktu itu Provinsi Sumut juga direntas. Maksud Banyak. gue, kok kejadiannya selalu berulang? Yang pertama. Yang kedua, tadi, SDM Indonesia itu anak bangsa, pemuda-pemudanya, yang baru SMA atau SMK aja itu luar biasa semua. Mereka udah paham IT, mereka udah biasa IT. Ya. Masa kita sebenarnya gitu ya? Polanya seperti apa? Manage formulasinya seperti apa? Untuk berkomunikasi dengan teman-teman hacker ini. Kan harus ada formulasi khusus. Ya mungkin bisanya mereka tidak mau komunikasi secara kopi darat. Oke, kita fasilitasi secara online. Ya. Mereka tidak mau nomad dan tidak mau tampak muka. Tapi kalau kita bisa berkomunikasi secara intens, artinya oke, gua tantang lu coba rentas website ini. Oh, siap, bisa misalnya. Tapi gue minta satu syarat, cari solusinya untuk supaya tidak ada bugs atau tidak ada celah. Kita kasih reward dan kita pekerjakan secara online atau Iya. Dan kalau begitu kan clear. Makanya terakhir gua mau bilang bahwa Pak Budi Ari atau siapa aja di era Pak Jokowi di akhir tinggal berapa bulan ini ya, dan ke depan kalian kalau sudah dikasih jabatan, jangan buat jabatan dan negara ini jadi barang mainan. Jangan anggap sesuatu yang kalian nikmati ini, yang dikasih kepercayaan, jangan dibuat jadi mainan gitu. Betul. Kalau ini dijadikan sebagai mainan, ya sudah, kembali lagi kita tetap berputar hanya di masalah yang sama dan kita nggak bakalan naik kelas. Betul. Itu. Jadi kalau mau naik kelas,
Ya harus cari menteri yang serius. Serius. Dan yang kedua harus punya background yang iya, sesuai. Dia serius berarti minimal kalau kita cari yang serius kan minimal kita sudah tahu backgroundnya apa. Iya. Itu aja ketua kalau saya. Betul. Dan yang terakhir saya bilang bahwasannya permasalahan PDN ini adalah momok bangsa Indonesia yang hari ini dilihat dunia bahwasannya Indonesia adalah sangat rentan terhadap data yang sudah dikumpulkan di internasional, di nasional. Dan ini menjadi catatan terburuk menurut saya di periodenya Pak Jokowi. Apalagi undang-undang masalah keamanan data tentang data itu kan sudah mau disahkan atau sudah disahkan, saya lupa. Nah ini kan ada kaitan erat, makanya ke depan era Prabowo dan Mas Gibran ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini harus segala recovery, percepatan gitu untuk perbaikan data secara simultan dari bawah sampai atas untuk segera mengrecovery, karena ini sangat bahaya. 282 instansi ini gantung sampai saat ini. Bagaimana orang mengurusi dari hal yang paling remeh-temeh sampai urusan imigrasi. Baru aja saya baca juga Bang Silmi Karim, Dirjen Permasyarakatan untuk masalah imigrasi itu juga sempat mengalami beberapa hari down servernya, dan akhirnya banyak juga yang offline. Yang artinya ini sampai dampak ekonominya itu dalam pengamat ekonomi Cilios itu bilang sampai 5,7 triliun. Bayangin, ini uang baru itu, seminggu tuh. Uang semua. Kenapa? Ini dampaknya berkepanjangan. Dan Mas Budi, saya bilang lagi-lagi mendingan mundur dari jabatan menteri. Banyak orang-orang yang ahli dan pintar di bidang IT atau di bidang Kominfo itu melebihi Bapak, makanya tahu diri Bapak. Harusnya mundur dari sekarang. Kalau nasionalismenya ada. Kalau nasionalismenya ada. Kalaupun dia tidak nasionalisme, emang orang itu udah batu. Itu aja cukup. Iya. Begitu, Bung Rai. Siap. Mungkin ini aja kita yang bisa kita sampaikan. Di sisi kanan, buka mata, perluas wawasan. Jumpa dengan saya Denny. Di sisi kanan, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.